Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. See your pretty eyes light up as they Finally kita nemu makanan Indonesia. Sikat. Sejarah Nah guys, sekarang kita lagi di kota Istanbul, atau lebih tepatnya di Galata Bridge. Kita bersyukur sayangnya dapat kesempatan berlibur di sini, di kota yang banyak ceritanya, banyak sejarahnya yang menghiasi negara ini. Ya, kita udah siap-siap mau pulang. Pulang ya kok? Siap-siap pulang. Kita akan berangkat ke airport habis ini. Tapi sebelumnya kita naik cruise dulu, Bosphorus. Siap, ayo. Makasih Koko. Pertama itu salah satu tempat yang salah satu dari sedikit tempat yang masih dibuka untuk turis khususnya Indonesia ya. Jadi kita memilih Turki, di samping juga Turki juga tempat yang bagus, tujuan destinasi yang indah gitu tempatnya ya. Apalagi kota yang terkenal dengan sejarahnya yang cukup kental ya. Insya Allah segera. Ya keinginan kita berdua sih lebih tepat. Saya pertama kali honeymoon sih sama istri. Karena kan saya baru nikah sekali kan, dan jangan sampai nikah lagi sih, cukup sekali aja gitu. Sama tim kita, rencana sekitar 20 orang. Orang tua juga, ada bapaknya Dede juga. 10 hari dan karantina 8 hari atau 5 hari lah. Segera, insya Allah. Segera, saya belum bisa kabarin sekarang nanti. Ya, yang pasti dalam waktu dekat lah. Karena kan Dede kan menuju 7 bulan kan, setelah 7 bulan kan belum boleh melakukan penerbangan. Ya persiapannya saya sekarang lagi kursus belajar bahasa Turki sih ya. Lebih gampang komunikasinya ntar ya. Nah, terus mana tahu ya kan, saya bisa syuting di sana kan Turki. Jadi sebenarnya kita udah beberapa kali sebenarnya nih, cuma ini kan ke luar negeri ya. Pertama kita ke luar negeri, perjalanan jauh, lumayan jauh lah. Pasti kita berdua sangat menunggu-nunggu momen ini lah gitu. Sebelum pengennya, kan 7 bulan nggak boleh wanita hamil. Kalau di atas 7 bulan kan kehamilan gede, resiko kan. Ya bisa aja sih kalau saya mau anak saya lahir di Turki. Baju sih udah sih ya, udah nyiapin beberapa baju gitu. Walaupun makanya dia beli baju netral gitu. Bukan stroller pun dia udah siapin juga. Gini ya, kita udah kenal pasangan masing-masing, udah tahu cara men-treat pasangan masing-masing. Jadi ketika salah satu ngambek, kita tahu harus bersikap seperti apa. Ketika salah satunya lagi moodnya kurang bagus, kita tahu harus menyikapinya seperti apa gitu aja sih intinya. Begitu juga dengan Dede pun juga paham memperlakukan saya seperti apa. Harus apapun yang dia pengen pasti harus saya wujudkan, itu wujud bakti seorang suami kepada istri ya. Dan memang saya berprinsip untuk pengen selalu nyenengin istri saya gitu. Apapun yang dia mau, pokoknya ada 2 wanita yang akan selalu saya wujudkan segala keinginannya. Ibu saya sama istri saya. Tangannya Bang? Ya, untuk lebih kesyukuran sih. Di rumah keluarga paling. Rumah keluarga, masa di rumah mas. Yang mas mau ngapain? Mau open house. Seperti pepatah ya, manusia itu ketika diberikan 2 gunung emas pun tidak akan pernah puas. Dan ya saya jadikan sesuatu itu bukan sebagai sesuatu yang tidak bersyukur, tapi lebih ke motivasi diri ya. Ketika saya sudah mendapatkan sesuatu yang saya pengen dari dulu, yaitu Ferrari, ya pasti saya akan selalu pengen dapat lebih lagi untuk jadi acuan motivasi saya gitu. Supaya saya lebih semangat, lebih giat lagi bekerja. Ya kenapa Lambo? Karena Lambo kan udah ada kelasnya sendiri kan gitu. Dan barometer kesuksesan kayaknya. Nggak pernah ngelarang, asal tahu alokasi dana itu sudah sesuai belum gitu. Jangan serta merta saya mengambil sesuatu tapi
kita nggak mikirin terus uang yang kita siapkan atau save money kita berapa gitu. Dan dia juga kan selalu bilang ke saya kalau kakak memang pengen sesuatu kan kakak capek kerja, jadi nggak ada salahnya dong kakak menikmati hasil kerja keras kakak gitu, asal jangan lupa sama kewajiban aja. Untuk hal seperti itu dukung. Bagus, alhamdulillah saya punya istri begitu ya. Ya pasti tanpa sebenarnya harus dia menyarankan, saya juga harus sadar diri bahwa kewajiban saya makin banyak, otomatis tanggung jawab saya makin banyak. Apalagi sekarang sudah punya karyawan yang lumayan ya, sudah belasan ya, hampir puluhan karyawannya sekarang. Otomatis saya harus tahu gitu apa kewajiban saya, apa yang mesti saya keluarkan tiap bulannya berapa gitu. Jadi bukan hanya untuk memenuhi gaya hidup, tapi saya juga harus mikirin kebutuhan hidup saya gitu. Sebenarnya kalau akun-akunnya ada sebenarnya untuk beberapa akun yang menggiring opini lah, lebih menggiring opini itu pasti saya akan tindak lanjutin, saya akan telusuri dulu, tracking segala macam, dan sekarang lagi proses ya, tinggal saya menerusin proses tersebut lah gitu, karena tujuan saya ngelakuin ini adalah untuk sebenarnya memberikan efek jerah kepada pelakunya gitu, supaya tidak menyalahgunakan sosial media dengan hal-hal yang tidak baik seperti menjijikkan seseorang, menyakiti orang, lalu menggiring opini dan bahkan terkesannya fitnah gitu. Oh, istri saya istri yang cerdas ya. Dia tahu mana yang harus dipikirin, mana yang tidak gitu. Dan menurut dia tanpa saya harus kasih tahu, walaupun tetap saya kasih tahu sih, dia juga berpikir bahwa dia tuh orang yang bodoh amat gitu, nggak terlalu peduli sama orang-orang yang ngomongin dia di belakang, orang-orang yang jijikin dia. Bahkan ya kita selalu berikan bahwa wajar sih orang nggak semuanya suka sama kita, tapi kita lebih fokus untuk orang-orang yang mencintai kita, mendoakan kita dengan tulus, atau orang-orang yang ngomongin jelek di depan kita. Artinya apa? Artinya kejelekan kita aja diomongin gitu, apalagi hal baiknya gitu. Ya udah biarin aja gitu. Ada beberapa akun ya masih saya pikirkan yang pasti pengen ditindak secara hukum itu pasti. Dan ya kita lihat ke depannya lah gimana. Ada beberapa aja. Tapi yang pasti saya bukan tipe orang yang ngebalas kejahatan orang lain ya. Hanya ingin memberikan efek jerah doang. Bang, dan kabarnya juga dan pengen tahu orang di balik akun itu siapa sih gitu. Paling lebih ke situ sih. Cuma kalau dia mau ke sana dan minta maaf ya. Saya sebagai manusia juga tidak setega itu sih sebenarnya. Cuma kita lihat nanti lah bagaimana apa yang terjadi ya. Saya juga nggak bisa menggambarkan apa yang akan saya lakukan nanti sebelum saya ketemu dengan orangnya gitu. Holding close, holding tight, let the moon slowly take over on night. The sky has never been clearer than now. The little lights float around, a million fireflies that never touch the ground. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.